Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara berada, kiranya damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan peristiwa di seputar kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini yang semuanya terjadi karena karya Roh Kudus. Kalau kita merenungkan bagaimana pada waktu itu Elisabet mengandung, kemudian Ibu Maria mengandung, dan itu semua terjadi di luar kemampuan manusia untuk bisa mengalami hal-hal yang sedemikian. Bagaimana tidak Elisabet yang sudah usia lanjut secara biologis sudah tidak mungkin bisa melahirkan seorang anak, tetapi toh pada akhirnya bisa melahirkan seorang anak. Demikian juga Maria yang pada waktu itu belum bersuami, baru bertunangan dengan Yusuf, tetapi oleh kuasa Roh Kudus kemudian Maria akhirnya bisa mengandung dan melahirkan Sang Kristus Juru Selamat bagi dunia ini. Orang-orang yang penuh Roh Kudus akan selalu bisa menjaga kekudusan di dalam hidupnya dan memiliki dampak bagi banyak orang. Mari kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-15 dan ayat 16. Lukas pasal 1 ayat 15-16. Judul perikopnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ketika itu malaikat Tuhan memberitahukan kepada Zakaria. Dikatakan, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ketika malaikat Tuhan memberitahukan kepada Zakaria pada waktu itu, Zakaria pasti di dalam hatinya tercengang-cengang, seolah-olah tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan pada waktu itu. Tetapi apa yang dikehendaki Tuhan, itulah yang terjadi. Dan kita sangat percaya bahwa apa yang dikehendaki Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi setiap kehendak Tuhan. Satu hal yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, bahwa Elisabet istrinya akan mengandung dan ia akan penuh
dengan Roh Kudus mulai dari dalam kandungannya. Ya. Dari Yohanes Pembaptis ini sudah penuh dengan Roh Kudus mulai dari kandungannya. Nah, ketika Yohanes ini penuh dengan Roh Kudus, maka dikatakan bahwa akan membuat engkau bersukacita, bergembira, dan juga banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Dan dikatakan tanda-tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus, ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Kalau menjadi besar di hadapan Tuhan, pasti juga menjadi besar ya, di hadapan manusia. Itulah yang kemudian terjadi atas kehidupan Yohanes. Kemudian orang yang dipenuhi Roh Kudus itu juga tidak akan mabuk dengan kesenangan-kesenangan dunia. Kesenangan-kesenangan dunia bukan hal yang utama. Kesenangan-kesenangan dunia bukan sesuatu yang menarik. Maka dikatakan oleh malaikat Tuhan bahwa ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Seringkali memang anggur atau minuman keras itu bisa membuat orang mabuk, tidak sadarkan diri. Tetapi di satu sisi orang yang minum minuman keras, katanya, saya belum pernah ya minum minuman keras, membuat ya bisa melayang-layang, lupa akan segala masalah persoalan yang sedang dihadapi. Ya, ketika minuman keras itu masih menguasai, tapi setelah itu ya pasti akan membuat segala sesuatu tidak menjadi baik, menjadi pusing, kemudian mabuk, mutah-mutah dan lain sebagainya. Ya. Nah, kehidupan dunia juga sedemikian. Kadang-kadang merasa menyenangkan, ya, mendatangkan kesukaan, tetapi itu hanya sesaat. Tapi toh pada akhirnya pasti akan membawa dampak yang tidak baik di dalam kehidupan orang-orang yang suka senang dengan kehidupan dunia, bisa memabukkan, yang akhirnya justru menjadi pusing oleh karena perkara-perkara dunia. Nah, malaikat Tuhan mengatakan bahwa ia akan penuh dengan Roh Kudus, dan ketika dia lahir di dunia tidak akan minum anggur, tidak akan minum minuman keras, tidak akan hidup mengutamakan perkara-perkara dunia, tetapi senantiasa hidup mengutamakan perkara-perkara yang di atas. Itulah yang kemudian terjadi atas Yohanes Pembaptis. Dia makan makanan hanya dari belalang dan madu hutan. Dia selalu mengutamakan hidup di dalam kesucian, kekudusan. Ya. Artinya bahwa orang-orang yang hidup dipenuhi dengan Roh Kudus selalu diberi kekuatan untuk menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak melakukan atau mengutamakan hidup di dalam kesenangan-kesenangan daging saja. Maka sebagaimana Rasul Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Galatia, hendaklah kamu hidup dipimpin oleh Roh,
Hendaklah kamu hidup di dalam roh, maka hidupmu akan dipimpin oleh roh. Dan apa yang ada di dalam roh itu bertentangan dengan apa yang ada dalam daging. Kalau kamu hidup dipimpin oleh roh, maka hidupmu akan bisa menghasilkan buah-buah roh. Dan kamu akan mematikan keinginan-keinginan daging. Ini yang terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan setiap kita yang memiliki keyakinan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidupnya pasti tidak lagi mementingkan perkara-perkara kedagingan, tapi hidupnya pasti dipimpin oleh roh, dan roh akan memimpin kepada seluruh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Roh akan membawa kepada setiap orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup di dalam kekudusan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang sedemikian dikatakan oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Yohanes Pembaptis senantiasa memberitakan tentang pertobatan. Yohanes Pembaptis senantiasa menginsafkan akan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan dosa. Yohanes Pembaptis senantiasa memberitakan akan kedatangan Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan umat manusia. Dan berita-berita yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis oleh karena Roh Kudus yang memenuhi hidupnya, akhirnya boleh membawa jiwa-jiwa bertobat, datang kembali kepada Tuhan, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Inilah satu kehidupan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, selalu menjaga kekudusan di dalam hidupnya dan berdampak bagi banyak orang. Kemudian yang berikutnya kita bisa melihat bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka kuasa Allah akan menaungi orang-orang yang hidup penuh dengan Roh Kudus. Di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 34 dan ayat yang ke-35. Ini sekarang adalah pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ketika malaikat Tuhan datang menemui Maria, bahwa Maria diberitahu akan mengandung seorang anak. Maka kata Maria kepada malaikat itu, ayat 34, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini adalah pertanyaan yang logis. Secara logika memang seperti itu. Sebab ketika malaikat Tuhan berkata bahwa engkau akan mengandung, pertanyaan yang timbul, dan itu satu hal yang memang satu pertanyaan yang diungkapkan oleh Maria.
bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sebab aku belum bersuami. Sebab memang secara umum orang bisa mengandung karena hasil hubungan antara suami istri, pertemuan antara sel telur dengan sperma. Barulah kemudian terjadi pembuahan. Dari pembuahan itulah kemudian terjadi janin dan nantinya setelah dikandung 9 bulan 10 hari akan dilahirkanlah seorang bayi. Tetapi Maria belum bersuami, baru bertunangan dengan Yusuf. Maka pertanyaannya kepada malaikat Tuhan pada waktu itu, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Apa jawaban malaikat pada waktu itu? Dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu. Di dalam terjemahan lain dikatakan Roh Kudus akan memenuhi hidupmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ketika Roh Kudus turun, ketika Roh Kudus memenuhi di dalam kehidupan seseorang, maka kuasa Allah akan bekerja, dikatakan di sini akan menaungi engkau. Kuasa Allah yang maha tinggi akan bekerja. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menyatakan kuasanya. Kuasa Allah yang maha tinggi akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat percaya. Ini bukan saja terjadi kepada Maria, tetapi juga terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka sebagaimana Tuhan Yesus juga mengatakan ketika bercakap-cakap dengan murid-muridnya, bahwa engkau jangan meninggalkan Yerusalem dulu. Ketika Roh Kudus turun atasmu, maka engkau akan menerima kuasa. Dan itulah yang terjadi. Oleh sebab itu segala pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam setiap kehidupan kita, ketidakmungkinan yang ada di dalam setiap kehidupan kita, di dalam Tuhan selalu ada kemungkinan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kita seringkali berkata, mana mungkin aku bisa dipulihkan? Mana mungkin keluargaku bisa pulih kembali? Sekarang keadaannya berantakan, luar biasa. Seorang istri sudah tidak bisa ditundukkan. Seorang suami juga tidak bisa memberikan contoh teladan sebagai imam di dalam keluarga. Anak-anak memberontak kepada orang tua. Mana mungkin keluargaku bisa dipulihkan? Karena kita hanya terpaku kepada masalah persoalan yang terjadi. Kadang-kadang ada juga yang berkata, mana mungkin usahaku bisa kembali pulih. Keadaannya sudah hancur, berantakan seperti ini. Mana mungkin aku bisa berhasil dalam studiku. Mana mungkin aku bisa mendapatkan pekerjaan di masa-masa yang sukar ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin, yang kita anggap sukar, kita anggap tidak mungkin, itu selalu mungkin ketika Roh Kudus memenuhi di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana malaikat Tuhan katakan, kamu akan penuh dengan Roh Kudus. Dan jikalau Roh Kudus memenuhi di dalam
kehidupanmu, maka kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kuasa Allah yang maha tinggi akan bekerja, berkarya, menyatakan kebesarannya, sehingga perkara-perkara yang ajaib boleh terjadi. Mujizat demi mujizat Tuhan sediakan bagi setiap kita yang senantiasa rindu hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini yang terjadi kepada Maria pada waktu itu. Sehingga kemudian Maria berserah, aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan pada akhirnya mujizat Tuhan dinyatakan. Rencana dan kehendak Tuhan dinyatakan melalui kehidupan Maria yang penuh dengan Roh Kudus itu. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika Roh Kudus memenuhi di dalam setiap kehidupan kita, pasti kuasanya akan dinyatakan. Roh Kudus yang adalah penolong bagi kita semua pasti akan berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana juga pemazmur mengatakan bahwa Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam segala kesesakan, sungguh sangat terbukti. Oleh sebab itu, bagi kita mari kita jangan berkata mana mungkin, mana bisa, dan lain sebagainya. Tapi percayalah, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti kita akan mengalami perkara-perkara yang indah. Bagaimana kita bisa mengalami kuasanya? Tuhan sudah mencurahkan Roh-Nya ke dunia ini. Tinggal bagaimana kita meresponinya. Kita membuka hati, membuka hidup kita, biar Roh Kudus masuk di dalam setiap kehidupan kita, memimpin setiap langkah-langkah hidup kita, dan menyatakan keajaiban-keajaibannya bagi setiap kehidupan kita. Roh yang sama yang pada waktu itu memenuhi Maria, roh yang sama juga yang memenuhi Tuhan Yesus, roh yang sama juga yang memenuhi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, sehingga mujizat-mujizat dinyatakan melalui kehidupannya. Demikian juga roh yang sama ketika kita mau berjalan di dalam pimpinannya, pasti kita juga akan mengalami kuasa dan mujizatnya. Puji Tuhan. Kemudian orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan senantiasa bisa melihat, bisa merasakan apa yang telah dan sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bisa istilahnya itu menangkap ya sinyal-sinyal dari Tuhan. Kita bisa menangkap, kalau radio itu frekuensi ya, yang dari Tuhan, sehingga kita bisa merasakan ya bagaimana kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengerjakan segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita, sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita, orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera, sekalipun ada di tengah-tengah masa-masa yang sukar. Ya, sebagaimana yang dialami oleh Zakaria, tetapi juga yang dialami oleh Maria
pada waktu itu. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal pertama ini, ayat 46 dan seterusnya, itu adalah nyanyian pujian Maria. Kemudian di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-67 dan seterusnya, itu adalah nyanyian pujian Zakaria. Saya ambilkan contoh saja di dalam ayat yang ke-67. Dikatakan, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya, dan seterusnya. Artinya bahwa Zakaria, Maria ya, bisa menangkap sinyal-sinyal yang daripada Allah, frekuensi yang daripada Allah, karena Roh Kudus yang memenuhi di dalam hidupnya, sehingga bisa memiliki satu iman, kepercayaan yang penuh keteguhan di dalam pengharapan, sehingga membuat hidupnya penuh dengan pujian, hidupnya penuh dengan penyembahan, mempermuliakan nama Tuhan, sehingga mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita. Tidak lagi diisi dengan hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, tetapi tahu persis apa yang sedang dilakukan oleh Allah, apa yang sedang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupannya. Kepenuhan Roh Kudus membawa setiap kita hidup di dalam iman yang teguh, di dalam pengharapan yang penuh kepada Allah, dan itu pasti akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan sukacita, dan dalam iman yang penuh, pengharapan yang sungguh-sungguh, dan keadaan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, itu akan membawa kepada kita, bukan kepada sungutan, bukan kepada gerutuan, tetapi selalu ada dalam ucapan syukur, penyembahan, pujian kepada Tuhan. Inilah satu kehidupan yang sungguh sangat berarti bagi setiap kehidupan kita. Damai sejahtera, sukacita itu akan mengalahkan segala pergumulan-pergumulan yang ada, segala kekhawatiran yang ada, segala ketakutan yang ada. Tapi dengan kepenuhan Roh Kudus mendatangkan damai sejahtera, sukacita, karena menyadari bisa menangkap sinyal-sinyal yang daripada Tuhan yang sedang berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh ada di dalam kasih anugerah yang daripada Tuhan sendiri. Dan kemudian yang berikutnya, yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan selalu berakhir dengan kemenangan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan selalu berakhir dengan pujian kepada Allah. Kita belajar dari seorang yang bernama Simeon di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat 28. Dikatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel.
Roh Kudus ada di atasnya. Dalam terjemahan lain dikatakan Roh Kudus memenuhi di dalam hidupnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya, dan seterusnya. Simeon adalah seorang yang benar, seorang yang saleh, seorang yang menantikan penghiburan dari Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus memenuhi hidupnya. Sehingga ketika Roh Kudus memenuhi hidupnya, kemudian Roh Kudus itu membawa dia untuk datang ke bait Allah, kemudian masuk ke bait Allah itu, dan kemudian oleh Roh Kudus jugalah Simeon dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Dan ketika Simeon dipertemukan dengan Tuhan Yesus oleh karena pimpinan Roh Kudus, maka kemudian mendatangkan satu sukacita yang luar biasa, mendatangkan satu kemenangan yang luar biasa, sebab dikatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum dia ketemu dengan Sang Mesias. Artinya bahwa kerinduan Simeon untuk ketemu dengan Sang Juru Selamat, Sang Mesias, itu bisa terjadi. Artinya kemenangan ada di pihak Simeon. Itu semua karena Roh Kudus yang memenuhi di dalam hidupnya. Sehingga kita bisa melihat apapun yang dikerjakan oleh Simeon itu selalu ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus memimpin, pasti akan membawa kepada keberhasilan demi keberhasilan, akan membawa kepada kemenangan demi kemenangan, akan membawa kepada tujuan yang diinginkan oleh Simeon pada waktu itu. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, Roh Kudus yang selalu akan menuntun kita, Roh Kudus yang selalu membimbing kita, Roh Kudus yang selalu akan menggandeng setiap langkah-langkah kita, sehingga apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan, dan itu akan mendatangkan kepujian bagi nama Tuhan. Betapa pentingnya Roh Kudus bagi kita semua. Apa yang kita renungkan ini adalah satu pelajaran bagi kita semua. Biar membawa kepada kita senantiasa hidup di dalam urapannya, senantiasa hidup di dalam kepenuhannya, dan itu sangat-sangat akan menguntungkan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Sementara kita hidup di tengah-tengah masa yang sukar ini, tapi di satu sisi kita sangat percaya Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak membiarkan kita. Dia telah memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk tinggal dan memenuhi di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.